Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Kemarin kita telah bahas sebelumnya bab al-dhahir dan al-mu'awwal. Apa arti dhahir? Dhahir itu adalah ma yatabadar ila adz-dzihn. Dalil yang dia itu maknanya langsung berada di dalam pikiran kita. Artinya ketika kita melihat, pikiran kita langsung fokus ke dalamnya. Itu namanya dhahir. Dengan catatan apa? Makna yang kita pikirkan ini makna yang rajih. Dan di sana juga ada makna yang marjuh yang mungkin saja itu yang dimaksud. Paham ya? Nah, kemarin kita jelaskan lafaz itu ada berapa? Ada dua, ada yang nas, ada yang muhtamal. Yang nas itu adalah yang dia tidak butuh lagi penjelasan karena telah tegas. Adapun yang muhtamil atau muhtamal, dia itu adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Dan dia terbagi tiga. Kemarin satu kata dia memiliki banyak makna, tapi maknanya apa? Mutasawiyah. Apa mutasawiyah? Sama semuanya. Kita tidak bisa mentarjih antara makna yang ada. Ini namanya apa kemarin? Mujmal. Memang mujmal ini tidak boleh kita tarjih, tidak bisa kita tarjih, dan kita tidak boleh mengamalkan mujmal. Ya, bagaimana terus solusinya mujmal ini? Dengan mubayyin. Dijelaskan sama mubayyin. Jadinya mubayyan ba'da tabyin. Baru makna yang rajih kelihatan di situ. Kemudian yang kedua, salah satu maknanya lebih rajih daripada makna yang lainnya. Dan makna yang rajih ini ditinjau dari sisi lafadznya, bukan dari sisi kebenaran makna yang harus kita amalkannya. Paham? Dan ini adalah dhahir. Ini adalah makna dhahir. Seperti contohnya apa kemarin? Enggak. Itu nas. Dhahir apa kemarin? Tentang apa? Salat. Kana Abu Bakar wa Umar wa Nabi SAW kanu yaftatihun salatahum bihamdillah. Memulai salatnya dengan alhamdulillah. Maka salat di sini dhahir yang kita pahami apa? Salat. Secara istilah syariat. Allahu Akbar gitu kan, paham? Itu makna dhahirnya. Dan di sana ada makna-makna yang lainnya yang marjuh. Paham? Makna yang marjuh ini adalah makna yang tidak diambil dari lafaz yang dhahir. Karena lafaz yang dhahir dia mengeluarkan makna yang rajih. Paham? Tapi rajih ditinjau dari sisi apa? Dari sisi apa? Lafaz. Paham ya? Nah. Terus bagaimana kita mengamalkan yang rajih apa yang marjuh ketika kita mendapatkan dalil yang dhahir? Ketika kita mendapatkan dalil yang dhahir, kita mengamalkan yang rajih apa yang marjuh? Apa? Maka wajib bagi kita mengamalkan yang rajih dulu. Yang rajih ini adalah dalil yang dhahir. Yang diambil dari dalil yang dhahir itu dalil yang rajih, maknanya rajih. Paham? Wajib kita amalkan. Sampai kapan? Sampai datangnya dalil yang lain yang memalingkan makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Paham?
Sampai ada dalil yang lain yang memalingkan dari makna yang rajih yang kita pahami kepada makna yang marjuh yang sebenarnya tidak masuk akal kita. Tidak kita pahami ke situ sebenarnya. Paham? Nah, itu namanya nanti apa? Lafadznya muawwal. Yang ditakwil, yang ditafsirkan. Paham? Paham dulu? Paham gak? Kayak kurang meyakinkan. Baik. Dan itulah jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah muawwal yang dia itu apa? Memiliki makna yang marjuh. Kalau ditinjau dari sisi lafaz. Akan tetapi dia bisa menjadi rajih disebabkan dalil yang lain. Berarti kalau kita punya dalil yang zahir nih, ikhwan. Paham? Wajib kita apa? Amalkan. Makna yang rajihnya yang dapat kita ambil daripada dalil yang zahir. Paham enggak? Nah. Kemudian datang kepada kita ternyata maknanya bukan sesuai zahirnya. Maknanya bukan sesuai zahirnya. Tapi maknanya adalah apa? Yang lain daripada yang zahir. Paham? Karena ada dalil yang lainnya yang menunjukkannya. Karena ada dalil yang lain yang menunjukkannya. Berarti kita amalkan dengan makna yang marjuh ini. Kita ambil makna yang marjuh. Umpamanya marjuh apa tadi? Salat. Zahirnya salat. Marjuhnya apa? Qiraat. Ya, itu marjuhnya qiraat. Dan yang marjuh ini bisa menjadi rajih disebabkan dalil yang lain. Paham? Artinya apa, ikhwan? Kalau kita punya dalil yang zahir, kita amalkan yang zahir, kemudian ketika ada dalil yang lainnya yang memalingkan kepada makna zahir kepada makna yang ghairu zahir, maka yang ghairu zahir ini wajib kita amalkan dan dia menjadi makna yang rajih. Paham enggak? Itu namanya tafsir nanti. Namanya apa? Tafsir. Nah, sebagaimana yang dikatakan, misalkan inna anzalna atau nahnu nazzalna dzikra, kita turunkan, kami menurunkan dzikra. Zahirnya apa? Yatabadar fi dzihn apa? Nahnu jama', ya enggak? Betul enggak? Zahirnya jama'. Berarti makna yang rajih yang dapat kita ambil dari lafaz dia yadullu al jama'. Paham? Tapi ternyata di sana ada dalil yang lain. Sebelum itu, berarti dari kata jama' ini sebenarnya ada makna-makna yang marjuh yang lain. Anak saya, paham? Itu adalah anak saya. Oh, nahnu di sini mungkin maknanya anak mungkin. Iya, mungkin saja. Tapi yang zahir kita lihat dulu, nahnu ya nahnu, jama' bukan yang mufrad. Betul lah datang dalil yang menunjukkan akan benarnya makna nahnu di sini maknanya ana. Paham? Berarti nahnu di sini yang awalnya zahir jadi muawwal, ditakwil. Maknanya awalnya nahnu jadi ana dengan sebab dalil yang lain. Yang mana ana ini menjadi makna yang rajih disebabkan dalil yang lain. Paham? Paham enggak? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nas. Sebelum kita lanjut ke an-nas. Sebelumnya nanti ada juga nih syarat dari takwil yang sahih. Takwil terbagi dua. Ntar kita nih anak ke hamam dulu. Apa syarat takwil menjadi sahih? Kemudian harus ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada yang ditakwil. Tapi tidak ada penghalang yang menghalangi itu. Baik. Selama ada pertentangan. Baik, ahsan. Ya, pertama apa dia? Memiliki makna yang memang bisa dibawa ke situ. Ya. Memiliki makna yang memang ihtimal maknanya bisa dibawa ke situ. Artinya lafaznya tidak hanya memiliki satu makna. Kedua, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketiga, tidak ada yang namanya mani' yamna'u minhu, yang menghalanginya.
Bab baru, babun nasakh. Nah, ini juga pembahasan yang sangat penting ikhwan dalam usul fikih. Bahkan para ulama mereka sangat berluas-luas di dalam membahas nasakh ini. Dalam membahas apa? Nasakh. Dan para ulama sebagian mereka memberikan syarat seorang dikatakan sampai martabat ijtihad, mujtahid, sampai dia memahami betul-betul apa itu nasikh dan mansukh. Kalau dia tidak paham nasikh dan mansukh, maka dia tidak bisa sampai derajat mujtahid. Paham? Sampai ada kitab tersendiri yang membahas tentang nasikh dan mansukh ini. Nah, sebagaimana pembahasan qiyas. Qiyas juga adalah pembahasan yang sangat repot. Nanti kita akan bahas. Ta'rifuhu, definisinya adalah lughatan secara bahasa. Ini kayaknya kegedean dah. Al-izalatu wan naqal. Usman al-izalah, menghilangkan. Naqal, menghilangkan. Itu makna an-nasakh secara bahasa. Kemudian secara istilah dikatakan di sini raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitab wa sunnah. Antum perhatikan di sini raf'u hukmin aw hukmi dalilin, mengangkat hukum dalil syar'i. Mengangkat apa? Hukum dalil syar'i, hukum yang ditunjukkan dari syariat, atau mengangkat lafadznya tanpa mengangkat hukumnya. Dengan apa mengangkatnya? Bi dalilin minal kitab wa sunnah. Mengangkatnya dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Bi di sini al-ba muta'alliq bi rafa'. Jadi apa? Raf'u hadza bi hadza. Mengangkat ini dengan dalil Al-Quran Sunnah. Tidak boleh ijma', nggak boleh qiyas. Paham? Nah, fal muradu bi qaulina raf'u hukmin, yang dimaksud dengan ucapan kami raf'u hukmin adalah, maknanya sebelum kita masuk ke dalam kitab, maksud raf'u hukum adalah di sini ditaklik ibtalu wa ilghaun, ya, ibtalun dan ilghaun. Membatalkan, ya, membatalkan dan ilgha. Sama, ilgha juga membatalkan, ya, tidak dianggap. Contohnya apa? Ka ilgha'i ibahati nikahil mut'ah. Seperti mengangkat, ya, membatalkan dimubahkannya nikah mut'ah. Dulu nikah mut'ah dimubahkan. Kemudian tahrim ziyaratir rijalil qubur. Ya, diangkatnya hukum pengharaman seorang lelaki berziarah kubur. Dulu ziarah kubur dilarang bagi lelaki. Ya. Tapi apa? Kemudian dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu namanya nasikh dan mansukh. Yang dihapus namanya mansukh, yang menghapus namanya apa? Nasikh. Ya, ilgha, ibtal. Paham? Fal muradu bi qaulina raf'u hukmin, yang dimaksud dengan ucapan kita raf'u hukmin ay taghyiruhu, dirubah hukumnya. Min ijabin ila ibahatin, dari hukum yang wajib menuju hukum yang mubah. Aw min ibahatin ila tahrimin, atau dari yang mubah menuju yang haram. Masalan, itu contohnya. Fa kharaja bidzalik, maka keluar dari ketentuan berikut adalah takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'an.
Takhalluful hukmi, hilangnya hukum, ya, takhalluf itu hilang, enggak ada. Perginya hukum, tapi bukan sebab dihapus, dengan sebab fawati syartin, hilangnya syarat atau syaratnya belum terpenuhi. Kita akan kasih contoh nanti. Atau wujudi mani'in, atau karena adanya penghalang yang menghalangi hukum tersebut menjadi ada. Misal contohnya, bil misal yattadhihul maqal. Paket Anda belum datang kah? Paket Farfu? Yang Anda bilang surah Madinah itu. Contohnya, an yartafi'a wujubuz zakat li naqsin nisab. Diangkatnya wajib zakat bagi seorang ketika dia hartanya belum sampai nisab. Apakah hukum zakat yang hilang sama sebagian orang itu dikatakan nasakh? Masih enggak? Itu dikatakan hukum yang dimansukh enggak? Yang dihilangkan enggak? Enggak. Dia bukan hukum yang dimansukh. Kenapa? Karena tidak adanya zakat bagi sebagian orang bukan itu dinasakh, bukan dimansukh, tapi karena memang syaratnya belum terpenuhi. Wa illa fazakat mawjudah, ya, dan zakat itu ada terus syariatnya. Tapi kapan? Kalau sampai nisab. Umpamanya emas 80 gram. Paham? Hakada. Awjubis shalah li wujudil haid, atau diangkatnya hukum wajibnya shalat karena ada larangan, ada pencegah, yaitu adalah haid. Fala yusamma dzalika naskhon, maka hal tersebut tidak dinamai dengan nasakh, penghapus, penghilang. Tidak dinamai ibtal atau izalah. Fahim? Nah. Jadi itu ya, takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Dia bukan nasakh. Ta'liq, demikian pula intihaul hukmi lintihai ghayatihi. Intihaul hukmi lintihai ghayatihi. Selesainya hukum karena memang telah selesai puncak dari hukum tersebut. Fala yusamma naskhon, dia tidak dinamai dengan nasakh. Contoh misalkan apa? Summa atimus shiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ketika malam selesai enggak puasa? Setelah selesai orang semua ada puasa. Apakah namanya nasakh? Bukan. Dia bukan nasakh, tapi dia intihaul hukmi lintihai ghayatihi. Li'anna al-hukm lam yartafi', karena hukumnya tidak diangkat. Wa innama intaha lintihai ghayatil lati haddadahu syari'u lahu. Naam, sesungguhnya itu cuma selesai hukumnya telah selesai dikarenakan memang telah selesai puncaknya yang telah disyariatkan atau dibatasi oleh syariat. Hakada. Naam. Wal muradu bi qaulina aw lafdih, atau lafadznya. Ai lafdzud dalil syar'i, lafadz dalil syar'i. Karena nasakh itu apa? Imma li'anna naskha, karena nasakh sebentar.
imma an yakuna lil hukmi duna lafzi. Terkadang dia menasahkan hukum tanpa menasahkan apa? Lafaz. Au bil aksi, atau kebalikannya, lafadznya dinasakh, dihapus, dihilangkan, tapi hukumnya masih ada. Au lahuma jami'an, atau kedua-duanya secara menyeluruh. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Sebentar nih, kayaknya ada tambahan penjelasannya. 193. Baik. Khalas, insyaallah cukup. Ya, kita lanjut lagi. Baik. Wan nasakh jaizun aqlan. Dan nasakh itu ya. Wa kharaja biqaulina ya. Dan keluar dari ucapan kita bidalilin minal kitab wa sunnah ma'adahuma minal adillah. Keluar selain daripada Al-Quran Sunnah dari dalil-dalil yang ada. Kal ijma' wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas. Fala yunsakhu bihima, keduanya tidak bisa dinasakh. Naam, atau Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dinasakh dengan ijma' dan qiyas. Naam. Sebentar nih, kayaknya ada nih talik ya. Nah, ini ada faedah tambahan. Wa qawluhu minal kitabi wa sunnah, ucapan musannif minal kitabi wa sunnah, ma'nahu, maknanya adalah anna ad-dalilan nasikha la budda an yakuna minal Qur'an aw minas sunnah. Bahwasanya dalil yang akan menghapus hukum itu wajib diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yasihun naskhu bil ijma'i awil qiyas. Tidak boleh kita menasakh hukum dengan ijma' dan qiyas, atau ghairihima minal adillatil ukhra, atau selain daripada keduanya dari dalil-dalil yang lain. Wahtaraza atau wahturiza bihi an irtifa'il hukmi bi mautin aw majnunin. Maka dengan dalil ya Alkitab wa Sunnah ini, ihtaraza, mengeluarkan dari hukum yang diangkat disebabkan kematian atau dia gila. Kadang orang mati, hukumnya ada nggak pada dia? Hukum syariat nggak ada. Kadang orang jadi gila, hukum syariat ada nggak pada dia? Enggak. Hukum syariat terangkat dari dia. Hukum semua yang ada dalam syariat terangkat dari dia dengan sebab naam dia itu gila atau dia itu mati. Apakah ini dinamai nasakh? Maka jawaban apa? Tidak. Karena nasakh itu bil kitab wa sunnah. Bukan bil ijma', bukan bil qiyas, bukan bil maut, bukan bil al-junun.
Fala yadkhulu fi haqiqati nasakh, dia tidak masuk dalam hakikat nasakh. Kita masih ke faedah tambahan, belum ke kitab. Li'annahu laysa bidalilin minal kitabi wa sunnah, karena dia bukan dalil Al-Quran sunnah. Tsummal hukmu baqin fi haqqi ghairil mayyit wal majnun minal mukallafin. Kemudian hukumnya tetap masih kekal, masih ada pada hak selain mayit dan selain orang gila dari orang-orang yang dia mukallaf. Paham? Nah, wala'alla al-musannifu ikhtara at-ta'bir bil kitab wa sunnah duna ta'bir bil khitab. Ya, mungkin saja musannif di sini memilih ungkapan beliau mentakbirnya dengan Alkitab wa sunnah. Paham ya? Raf'u hukmin dalil min syar'i aw lafdhihi bidalilin minal kitab wa sunnah, ya, bil kitab wa sunnah. Kenapa beliau itu ditutup tuh enggak? Takutnya terganggu. Kenapa beliau memilih ta'bir ungkapan bil kitab wa sunnah, bukan menggunakan ta'bir bil khitab? Paham? Ya. Raf'u hukmi dalil syar'iyyin aw lafdhi bil khitab aw bi khitab syara'. Kenapa enggak kayak gitu? Liidkhali af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'rif, supaya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari definisi yang beliau bawakan. Fa innaha yahsulu biha an-naskhu, karena perbuatan Nabi bisa kita gunakan menjadi nasikh, penghapus hukum. Wa hiya laysat bi khitabin, dan dia bukan khitab. Hakadha, ini dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah. Mau ditambahin lagi nggak faedahnya nih? Hah? Nggak apa-apa ya? Lanjut dulu ya. Wa yanbaghi an yuzad fi at-ta'rif qaidut tarahi. Dari kapan? Hah? Tes. Baik, lanjut. Wa yanbaghi an yuzada, dan soyogianya ditambahkan fit ta'rif, di dalam definisi yang beliau bawakan, qaidut tarahi, ikatan satu lagi, yaitu apa? Kata tarahi. Apa ada tarahi? Diakhirkan. Yang datang diakhirkan memiliki jarak waktu, selang waktu antara nasikh dan mansukh. Paham? Contohnya misalkan apa? Ziarah kubur dilarang di abad A, abad 1 misalkan. Ketika mau dinasakh, maka harus nanti di abad kedua atau abad ketiga atau pertengahan abad ke-1. Adanya tarahi antara nasakh dan mansukh. Fayuqalu, maka dikatakan jadinya bidalilin minal kitab wa sunnah mutarakhin anhu, yang mananya dalilnya mutarakhin, memiliki selang waktu daripada hukum yang ingin dihapus. Kenapa? Li'annahu, karena law kana muttasilan bihi lakana bayanan lil ma'na wa itmaman lahu. Kalau dia nyambung langsung, itu bukan nasakh dan mansukh namanya. Namanya itmaman bayanan, ya. Lakana bayanan lil ma'na. Itu maknanya menjelaskan makna, ya. Namanya apa? Menjelaskan makna yang masih kurang dan menyempurnakan makna yang masih kurang. Paham? Wa yumkin an yuqal at-tarahi yu'lamu min qawli raf'ul hukm.
Dan mungkin bisa dikatakan tarakhi itu dapat diketahui dengan ucapan beliau raf'ul hukmi. Jadi beliau memberikan isyarah raf'ul hukmi itu maksudnya tarakhi. Kenapa? Li'anna rafa yaqtadi marfu'an mutaqaddaman atau mutaqaddiman. Karena yang namanya rafa, li'anna rafa, karena yang namanya rafa mengangkat hukum yaqtadi marfu'an mutaqaddiman itu mengharuskan suatu yang diangkat yang telah berlalu, yang telah tetap sebelumnya. Paham? Ketika kita ingin mengangkat suatu, maka berarti yang diangkat memang sudah tetap, sudah telah berlalu. Kama nabbaha ala dzalik ba'dul usuliyin, sebagaimana yang telah diberikan tanbih oleh sebagian ulama usul. Nah, paham? Terus mal farq baina tarakhi dan ta'akhur. Ya. Apa perbedaan antara tarakhi dan ta'akhur? Ini kita bahas kitab ini dulu ya, enggak apa-apa ya. Karena anak katakan tadi naskah ini memang agak sedikit harus dijelaskan lebih luas lagi. Sebentar anak hamam dulu. Aku tadi ya, waktunya dekat. Kalau taruh itu waktu yang panjang. Masya Allah, bisa juga. Coba ya kita ini. Hunaka farqun baina tarakhi wa ta'akhur. Di sana terdapat perbedaan antara tarakhi dan ta'akhur. Fa inna syai' qad yakunu mutaakhiran lakinnahu ghairu mutarakhin. Karena sesungguhnya sesuatu terkadang mutaakhir tapi dia bukan mutarakhi. Setiap mutarakhin pasti apa? Mutaakhir. Setiap yang memiliki jarak waktu yang datang pasti dia di akhir. Tapi belum tentu mutaakhir mutarakhi. Belum tentu yang datangnya di akhir tapi dia memiliki selang waktu. Paham? Mungkin saja dia datang terakhir tapi tidak ada selang waktu daripada naam yang sebelumnya. Terus kayak gitu. Paham? Paham enggak? Enggak ada selang waktu. Ya. Terkadang mutaakhir sesuatu itu mutaakhir, datang di akhir. Tapi dia bukan mutarakhi. Tidak ada selang waktunya. Terkadang gitu, ya enggak? Umpamanya Denny datang setelah Rifai, tapi langsung yang paling akhir Denny. Tapi terkadang dia apa? Mutarakhin dan mutaakhir. Terkadang dia ada selang waktu karena dia terakhir. Paham enggak? Paham? Baik. Famasalan contohnya at-takhsis bisyart. Mentaksis dengan syarat. Fi qoulihi ta'ala, pada firman ta'ala, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khair. Orang-orang yang menuntut atau meminta Alkitab, perjanjian mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian, fakatibuhum, maka berikan perjanjian, ya. Maka ya, salinglah mengikat perjanjian. Ini datang, ya enggak? Ketentuan. Saling mengikat perjanjian ini hukum bukan? Hukum. In alimtum fihim khaira, tapi kalau kalian ketahui bahwasanya mereka terdapat kebaikan di dalamnya, atau mereka sanggup untuk perjanjian tersebut. Datang in alimtum fihim khaira. Dia mutaakhir. Dan dia apa? Ghairu mutarakhi. Karena dia satu dalil. Paham gak?
Karena dia satu dalil, makanya dia bukan mutarokhih tapi mutaakhir. Seperti contohnya taksis lah gitu kan. Sama-sama mengangkat apa? Hukum atau mengkhususkan hukum yang sebelumnya. Artinya kalau la na'lam fihim khaira, berarti apa? Jangan kita mukatabah sama mereka. Paham? Hampir sama dengan nasakh, ya enggak? Ntar kita akan jelaskan insyaallah. Ya, mutaakhirun, dia mutaakhir. Anil am, dari lafaz yang am. Paham? Lafaz am di awal, maka insyafiyahnya lafaz khasnya di akhir. Lakinnahu ghairu mutarakhin. Karena tapi dia bukan kata yang mutarakhi, bukan yang memiliki selang waktu. Kenapa? Karena satu dalil. Masa satu dalil selang waktu? Paham? Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Paham? Dia mutaakhir tapi enggak mutarakhi. Tapi sama-sama dia, agak sama ya. Hukumnya dihapus atau hukumnya dikhususkan. Wa nasakh yushtaratu fihi tarakhi wa la yakfi mujarradu ta'akhur. Dan nasakh disyaratkan di dalamnya harus tarakhi. Ada selang waktu. Tidak cukup cuma sekedar ta'akhur, berarti dia bukan nasakh, dia taksis. Contoh nasakh misalkan gimana? Dulu ditetapkan dilarangnya ziarah kubur bagi lelaki. Dah. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur." Saya dulu larang kalian untuk ziarah kubur. Wal an fazuru fa innaha tudzakirukumul akhir atau maut. Kalau sekarang maka ziarahlah. Berarti dihapus enggak ini hukum sebelumnya? Dihapus. Sebelumnya haram, sekarang jadi halal. Jadi mubah bahkan, ya. Dan dia mutarakhi. Ada selang waktunya. Paham? Wa aktsaru ma yushbihu an-nasakh at-takhsis. Ya, takhsis itu sangat banyak menyerupai dengan nasakh. Walihada oleh karenanya Yufarriqu usuliyun bainahuma. Para ulama usul membedakan antara nasakh dan takhsis. Ya nasakh masuk beda lah. Ya. Kan nasakh itu kan sama kan? Hampir sama takhsis, ya enggak? Zahirnya hampir sama. Nah, para ulama membedakan antara nasakh dan takhsis. Hatta tatamayyaz haqiqatu ahadihima an akhar, ya, sehingga hakikat daripada salah satu dari keduanya itu jelas. Ya, sehingga dapat dibedakan hakikat dari salah satu dari keduanya. Wa minal furuq bainahuma, di antara perbedaan nasakh dan takhsis. Mau kita lanjut atau kita ke kitab? Hah? Nuwasil lau naqra. Narjil kitab. Hah? Lanjut. Baik. Perbedaannya an-nasakh anna nasqa rafi'un wa takhsis mani'. Nasakh itu sifatnya mengangkat, adapun takhsis mencegah dari masuknya hukum. Anna an-nasakh yarfa'u dukhul al-mansukh fi lafz wa takhsis yamna'u dukhul al-mukhassas fi lafz aslan. Nasakh itu mengangkat masuknya yang mansukh pada lafadznya. Nah, pada yang dihapusnya diangkat. Jangan sampai masuk kepada yang nasikh, yang menghapus. Artinya yang dihapus jangan sampai masuk kepada yang penghapus. Adapun takhsis itu hanya mencegah masuknya yang dikhususkan daripada lafadz yang setelahnya. Paham ya? Jadi artinya at-takhsis dia mencegah daripada kata yang sebelum takhsis, ya sebelum ada tuh takhsis untuk masuk. Kemudian farq kedua, an-naskha yushtaratu fihi tarakhi. Disyaratkan di dalamnya harus tarakhi, selang waktu. Wa takhsis la yushtaratu fihi dzalik.
Adapun taksis itu tidak disyaratkan untuk tarohi. Oleh karenanya para ulama apa? Membagi dua. Ya, mukhasis ada yang mutasil, ada yang munfasil. Karena di taksis itu tidak disyaratkan tarohi. Nah, ini ada penjelasan yang masya Allah detail. Idza tarakha al-mukhassas fa in kana qabla al-amal fa huwa taqsisun wa in kana ba'dahu fa huwa naskhun. Ketika al-mukhassas tarakha, tadi kan kita jelaskan ikhwan, kalau nasakh itu harus tarakhi, adapun taksis itu enggak harus. Berarti kadang ada enggak taksis yang tarakhi? Ada. Paham? Nah, terus bagaimana? Idza tarakha al-mukhassas, kalau mukhassas tarakha dia memiliki selang waktu atau mukhassis ya. Mukhassis memiliki selang waktu. Fa idza kana qabla al-amal fa huwa takhsis. Kalau hukumnya belum diamalin maka dia namanya taksis. Paham? Kalau dia belum diamalkan namanya taksis. Karena yang namanya taksis itu apa? Dia itu mukhassasnya enggak diamalkan. Mukhassasnya belum diamalkan tapi udah ditaksis. Paham? Wa in kana ba'dahu fa huwa nasakh. Adapun kalau setelah diamalkan hukumnya maka namanya nasakh. Namanya apa? Nasakh. Hakadha. Karena kalau nasakh itu mengangkat hukum yang udah tetap, berarti udah diamalkan sebelumnya. Paham? Sebelumnya sudah diamalkan baru diangkat. Hakadha. Lanjut dikit lagi ya. Sabar, jangan lihat jam. Kalau kita mulainya agak telat. Antum jam pagi cuma belajar sebentar ya. Lapas ikhwan. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah anna naskha la yakunu illa bidalilin minal kitab wa sunnah. Nasakh itu cuma menggunakan dalil Al-Qur'an sunnah. Takhsis qad yakunu bihima aw bil ijma' aw bil qiyas. Kalau taksis boleh pakai ijma', boleh pakai qiyas dan Al-Qur'an dan sunnah. Paham dulu? Kau meyakinkan dulu? Anna nasakh la yadkhulul akhbar bi khilafi taksis. Nasakh itu tidak boleh masuk padanya al-akhbar. Artinya al-akhbar, khobar itu enggak boleh dinasakh. Nanti ada syaratnya. Kalau kita ingin menasakh di antaranya apa? Anda boleh menasakh khobar. Kenapa khobar enggak boleh nasakh? Karena kalau khobar dinasakh itu ya berarti apa? Mengangkat pengkhabaran sebelumnya. Ada apa kabar yang sebelumnya diangkat? Ada apa? Kok kabar kok diangkat? Khawatirnya apa? Nanti muttaham bil kadzib, dituduh pendusta. Diangkatnya khobar itu. Nah, kalau taksis ya al-khobariyah boleh ya, khobar boleh ditaksis. Nih ada faedah lagi. Hadza ma'na an-nasakh indal mutaakhirin. Ini makna nasakh menurut ulama mutaakhir. Amal mutaqaddimun, adapun ulama mutaqaddimun fayutliqunahu ala ma huwa a'am. Mereka menggunakan kata nasakh untuk makna yang lebih umum lagi. Fahuwa indahum, maka nasakh menurut ulama mutaqaddimun yang lampau yashmalu takhsis wa taqyid. Masuk padanya takhsis dan taqyid. Ya, udah gampangnya ulama mutaakhir aja. Nah, ini untuk ini aja faedah. Ketika ada sahabi atau tabi'in berkata, "Hada nas mansukh." Ini nas telah dimansukh. Maka fain bagi at-taharri fi ma'rifati muradihi bin nasakh.
wajib kita betul-betul teliti dulu, kita cari dulu apa maksud daripada nasakh yang beliau ucapkan. Khawatirnya beliau mengucapkan hadzal nas mansukh, maksudnya apa? Ya, taksis, mukhassas atau muqayyad. Yang sebelumnya mutlak jadi muqayyad. Paham? Nah, itu mutaqaddim. Hakadha. Nah, ini udah ya. Cukup daripada tambahan di kitab lainnya. Wa kharaja bi qaulina bi dalilin min al-kitab wa sunnah ma adahuma min adillah kal ijma' wal qiyas fala yunsakhu bihima. Nah, an-nasakh jaizun aqlan. Nasakh itu secara akal memang diperbolehkan, secara akal. Wa waqi'un syar'an, dan secara syariat memang telah terjadi. Amma jawazuhu aqlan fali anna Allah biyadihil amru. Adapun pembolehan yang nasakh dari sisi akal, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang di tangannya seluruh perkara. Walahul hukmu, bagi Allah Azza wa Jalla al-hukm, hukum. Li'annahu Rabbul Malik, karena dia adalah Rabb, maha pengatur, Malik, maha merajai. Ya, falahu an yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu, maka boleh bagi dia apa? Memberikan syariat kepada para hamba-hambanya dari konsekuensi yang ada dari hikmahnya dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi terkadang setiap zaman itu, karena terkadang syariat berbeda ya. Setiap zaman itu syariat itu kadang cocok. Syariat ini cocoknya di sini, entar syariat ini cocoknya di sini. Maka Allah Azza wa Jalla hapus syariat tersebut, na'am, atas hikmah yang Allah berikan. Atas hikmah, na'am, yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, atas rahmatnya juga. Wa hal yamna'ul aqlu an ya'murul maliku mamlukahu bima arada. Apakah menghalangi, akal itu menghalangi dari perkara seorang raja itu memerintah budaknya sesuai yang diinginkan? Jawabannya apa? La. Ini istifham apa namanya? Istifham ingkari. Sebentar lagi ya. Nah, tadi kita lebih. Thumma inna muqtada hikmatillah wa rahmatihi bi'ibadihi an yashra'a lahum. Nah, ini. Kemudian alasan berikutnya apa? Konsekuensi dari hikmah dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, an yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala. Allah memberikan syariat untuk para hambanya, yaitu syariat yang Allah Azza wa Jalla ketahui anna fihi qiyam masalih dinihim wa dunyahum, bahwasanya di dalam syariat yang Allah berikan, na'am, qiyam masalih dinihim, terdapat na'am tegak maslahat agama mereka dan dunia mereka. Jadi jangan sampai hukumnya Allah Azza wa Jalla tidak menegakkan na'am maslahat agama dan dunia seorang hambanya. Nah, ini Masya Allah, hikmahnya Allah. Wal masalih wa takhtalifu bihasabil ahwali wal azman. Dan namanya maslahat, apa arti maslahat? Iya, kebaikan itu apa? Itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan zaman. Faqad yakunu al-hukmu fi waqtin aw halin aslaha lil ibad. Wa yakunu ghayruhu fi waqtin aw halin ukhra aslaha. Wallahu alimun hakim. Terkadang hukum ini dalam suatu waktu atau satu keadaan cocok bagi hamba ini. Terkadang juga na'am, hukum yang lainnya dalam satu waktu dan satu keadaan yang lain itu lebih cocok bagi hamba yang lainnya. Wallahu alimun hakim. Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha hakim. Contoh misalkan apa? Syariat yang diangkat ini di zaman dulu, diantaranya di syariatnya Nabi Yusuf, boleh seorang apa? Sujud kepada manusia dalam rangka menghormati. Sebagaimana Nabi Yusuf berkata apa? Ya abati inni
ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, saya melihat 11 kaukaba. Apa kaukaba? Wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan. Ra'aituhum li sajidin, saya lihat mereka sujud kepada saya. Apa makna sujud? Ini mengagungkan Nabi Yusuf. Paham? Makanya pada saat itu kan zaman ya masa-masa ru'yah, mimpi gitu kan, Nabi Yusuf mentakwil mimpi. Bapaknya dengar ini apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kasih ke saudara-saudara kamu ini mimpi ini takutnya saudara kamu malah bikin makar buat kamu. Artinya itu syariatnya apa? Pada Yusuf. Sekarang enggak boleh. Paham? Sekarang enggak boleh sujud kepada manusia, kepada makhluk, walaupun dalam rangka mengagungkan. Yang enggak dibolehin aja apa? Rusak pada sujud, apalagi kalau dibolehin, wah, tambah syirik kemana-mana, ya enggak? Sekarang aja enggak bolehin sujud nih, pada sujud, ya, syirik dengan siapa namanya? Mama Gufron, sujud dengan Mama Gufron. Itu sekelas kita dan dibolehin sama syariat, ini masih sujud, apalagi kalau dibolehin, ya Allah, tambah syirik. Nah, itu jadi sesuai hikmah dan na'am ilmu yang Allah Azza wa Jalla ketahui untuk kita semua. Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha hikmah. Adapun waqul huwa syai'an li adilla minha. Insyaallah ntar kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahirabbil alamin.